Shot. Sebelum kita belajar, mulai kita berdoa. Berdoa, mulai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa aja yang tidak hadir? Nadila sakit. Farel izin. Itu aja. Apa keterangannya? Apa? Ria Isya ya. Sudah cukup? Sudah. Nah, udah siap nggak kira-kira untuk belajar kali ini? Kalau siap, mana buku bahasa Indonesianya silakan dikeluarkan. Mana Farel bukunya mana? Enggak, mana Sarul mana bukunya? Udah? Baiklah, kita mulai. Minggu lalu kita udah belajar apa? Next anecdote. Sekarang minggu keberapa? Minggu keberapa? Udah minggu ke-5, penghujung minggu kan? Akan mengadakan project berarti lagi kan? Baiklah, sebelum masuk, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Ananda mengetahui pesan pada lawakan tunggal? Kemarin kan udah menonton video lawakan tunggal. Gimana, bisa nggak kira-kira mencari pesannya? Bisa? Bisa. Yang kedua, apakah Ananda pernah mengkritik seseorang? Pernah? Apakah Ananda pernah menonton cerita lawakan tunggal? Pernah. Yang keempat, apakah Ananda pernah melakukan lawakan tunggal? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Karena nanti akan kita lakukan di produk akhir kita. Lanjut. Nah, siapa orang ini? Kiki Saputri. Semuanya kenal Kiki Saputri? Ada yang nggak kenal? Ini siapa dia? Manusia, ya, dia manusia, betul. Dia seorang pelawak. Habis itu dia siapa lagi? Aktris juga. Dia berangkat dari mana? Dari audisi stand up comedy kan? Dia berangkat dari audisi stand up comedy sampai sekarang menjadi pelawak terbaik. Apa yang sering dia lakukan? Lawakannya. Dia sering mengkritik pejabat. Iya kan? Tahu nggak penghasilan si Kiki ini berapa? Sekali tampil si Kiki ini udah dapat bayaran
100 juta rupiah sekali tampil. Gimana rasanya kalau kita bisa berbicara di depan umum? Dapat duit, ya, kita dapat banyak duit dan dapat mengemukakan pendapat kita. Selanjutnya, nah, inilah manfaat kita belajar teks anekdot itu. Kita bisa menyampaikan kritikan kita kayak si Kiki tadi dengan cara menghibur orang lain tanpa orang itu merasa tersinggung. Pernah nggak pejabat yang dikritik si Kiki itu merasa tersinggung? Tidak ada kan? Ikut tertawa di atas pentas kan? Karena disampaikan dengan lawakan. Lanjut lagi. Ini yang kita pelajari selama 4 minggu yang lalu. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita masih sama. Kita akan belajar dengan memakai model project based learning. Apa tuh project based learning? Kita akan menghasilkan berarti sesuatu produk. Produk kita apa? Kemarin kita sudah rancang produk kita itu ada comic strip, yang kedua stand up comedy, yang ketiga comic strip berbentuk video dengan tanpa. Sedangkan tujuan kita yaitu untuk nanti anaknya bisa menulis teks anekdot dalam menyampaikan kritik sosial. Jadi ini masalah sosial, boleh masalah apapun diangkat. Lanjut yang kedua, Ananda nanti bisa menerbitkan hasil tulisannya baik di media cetak ataupun digital. Jadi hasil produk kita itu nanti bisa kita pajang maupun kita tampilkan di YouTube. Lanjut. Nah, pemahaman bermakna dari pelajaran kita ini apa? Melatih untuk berpikir kritis. Jadi setelah belajar ini, Ananda bisa berpikir kritis, bisa mengkritik seseorang. Misalnya ada kelihatan orang buang sampah sembarangan, bisa mengkritiknya, tapi tanpa menyinggungnya. Jadi bisa mengkritiknya sampai dia bisa berubah. Lanjut. Teks anekdot kemarin udah tahu. Siapa yang bisa mengulangi pengertian teks anekdot? Tutup slide-nya yang ini. Siapa yang bisa mengulangi? Teks anekdot, kan udah belajar. Coba angkat tangannya. Setiap tangan yang diangkat ada poinnya, ayo. Ya, Nurul. Boleh bacakan aja. Sebutkan aja. Teks anekdot adalah teks yang terdiri dari beberapa unsur yang di dalamnya terdapat unsur humor dan juga pada akhirnya terdapat beberapa pesan. Nah, teks anekdot itu berarti berisi unsur humor, tapi tujuannya untuk menyinggung atau mengkritik seseorang. Tujuannya kemarin udah tahu ada 3. Lanjut ciri-cirinya juga udah minggu lalu kan. Lanjut ke struktur. Strukturnya itu ada berapa? 3. Secara umum dia ada 5. Dipersempit menjadi 3. Lanjut, kaidah kebahasannya minggu lalu sudah belajar. Ada 3 kalimat retoris, majas, sama kata kerja material. Nah, tadi kita tujuannya kita mau menuliskan. Berarti kita harus tahu dulu apa langkah-langkah dari menulis. Nah, ada 6 langkah menyusun teks anekdot. Yang pertama, tentukan topik dulu. Minggu lalu udah Ibu suruh mencari temanya, udah dapat? Udah. Topiknya berarti udah ada ya. Lanjut menentukan tokoh. Udah dapat tokohnya? Gambaran siapa yang mau kita sindir udah ada? Udah. Lanjut menentukan peristiwa. Peristiwa, rangkaian peristiwa yang mau dibikin udah terbayang? Udah. Terbayang aja dulu, nanti kita tuangkan. Yang keempat, merinci peristiwa. Berarti kita harus memahami apa? Strukturnya. Lanjut yang kelima, baru kita bisa mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerita. Baru terakhir kita penyuntingan. Penyuntingan itu apa? Menampilkannya. Nah, sebelum
penting tuh maksud apa? Membagi-bagi, memotong, ya memilah-milah mana yang akan kita tampilkan. Misalnya kalau komik kita udah bikin per panel, yang mana mau kita tampilkan atau kita buang, jadi kita sunting lagi. Sekiranya menyinggung terlalu keras, kita ubah bahasanya. Lanjut, ini ada contoh. Kita akan bikin project. Kita akan bikin projectnya 3 project ya, sesuai dengan apa yang Anda pilih kemarin. Ibu jelaskan dulu sedikit. Jadi kita akan membentuk 3 project. Yang pertama, project stand up comedy. Stand up comedy, dia akan merangkai sebuah skenario atau cerita. Lanjutnya yang kedua, comic strip dan comic strip dengan video atau kanva. Jadi untuk comic strip dibikin 6 panel, boleh secara vertikal, boleh secara horizontal. Ini dibikin 6. 6 ini di luar profil. Paham? Paham. Sekarang karena Ananda sudah paham, kita akan membuat project lagi. Oleh karena itu Ananda silakan duduk berkelompok sesuai dengan minat bakat yang sudah dipilih kemarin. Yang menggambar di sini kayak gini duduknya. Mejanya dibuat memanjang. Terus kursinya di sini. Jadi ada 3 kelompok nanti. Ini kelompok dengan comic strip, yang ini dengan kanva, yang ini dengan stand up comedy. Silakan bentuk kelompoknya. Sebelum Ibu bagikan LKPD, apakah ada pertanyaan dari anak Ibu terkait dengan tugas yang akan kita kerjakan atau proyek yang akan kita kerjakan hari ini? Ini ada berapa orang? Ada 2, 3, 4. Bedanya itu berbeda masing-masing kelompok. Akan Ibu jelaskan satu-satu dulu, yang lain tolong diperhatikan dulu. Ibu mulai dari sebelah sini untuk stand up. Saya udah ada profil LKPD-nya, silakan isi. Habis itu baca petunjuknya. Bagi yang lupa strukturnya, ini udah ada gambaran tampilan strukturnya. Lanjut, kita mau ngapain tadi? Merancang dulu. Kita rancang dulu. Apa? Kita kan udah berangkat dari tema yang kemarin kan? Udah punya tema. Habis itu sekarang kita rancang dulu. Kita masukin ke dalam tabel ini. Apa tema kita yang kemarin tuliskan? Apa judulnya untuk hari ini? Nah, lalu tuliskan beat sama beatnya ada 3 yang stand up, ada setup dan punch. Setup kemarin udah tahu apa itu? Awalannya
di watch-nya kan. Jadi kayak pukulannya tuh abis kita kenalkan situasi ceritanya baru kita kasih pukulannya atau yang buat orang ketawa. Oh sindirannya itu kita masukin sini. Nah mulai terasa, nggak paham? Nah coba lihat apa yang kira mau ditanyakan. Sekiranya mau ditanyakan. Tidak muat bisa dipindah disambung ke belakang jika tidak muat. Sesuaikan aja per beatnya itu. Mau beatnya diturunkan boleh, misalnya nggak muat turunkan beatnya ke bawah. Udah. Boleh misalnya yang depan ini mau bikin di perkenalannya karena panjang, mau bikin ini satu aja boleh. Titik aja yang nomor beat ini. Lalu pindahin beatnya ke belakang. Kalau ceritanya terlalu panjang. Paham? Apa ada pertanyaan nggak sebelum ibu beralih ya? Setup dulu yuk. Setup itu latarnya. Latar cerita yang mau kamu ceritakan itu. Kita kan punya 3 beat kan. Yang pertama kita tentukan temanya, judulnya itu cuma 1, tapi beatnya itu ada 3. Beatnya itu situasi ceritanya yang tadi ceritakan itu. Dia ada 3 ya ceritanya. Anak cerita namanya. Udah. Paham? Paham. Apa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Untuk yang ketawa, yang lawak-lawaknya bawa di punch. Iya. Nah silakan tulis dulu rancangan ini, baru nanti kita akan menampilkan berapa bisanya dulu untuk lawakannya. Silakan kerjakan. Baiklah, karena untuk LKPD yang menulis komik strip dengan kanvas 1, menulis komik strip dengan kertas, berarti dia sama LKPD-nya, cuma medianya berbeda. Nah ini medianya pakai HP, keluarkan HP-nya. Yang ini berarti menulis pakai kertas, keluarkan kertasnya. Ada buat kertas dari rumah. Kemarin kan ibu suruh bawa apa aja? Alat tulisnya. Apa aja? Pensil, pena, penghapus, rol, pewarna. Ada bawa? Siapa yang bawa kelima-limanya? Cuma 1 orang? Baru ada bawa? Cuma 2 orang? Yang lain? Enggak ada, Bu. Gak ada, kalau punya ada apa? Kalau yang lain pasti punya, kalau pewarna boleh pinjam dulu katanya. Gak perlu beli, pinjam aja dulu. Nah, coba perhatikan LKPD. Kita kemarin mau bikin berapa? Anak panah. Boleh secara vertikal, boleh secara horizontal. Nah, sebelum membuat produk akhirnya, Anda lakukan perancangan dulu, bikin naskahnya dulu, rancang dulu. Ini ada panelnya, atau panel 6 itu bikin. Kalau misalnya ada lebih bikin panel, boleh Anda tambah di misalnya ibu mau 8 panel gitu, bisa kan? Nah, bisa tambah di belakang. Mau 8? Kalau kita 8, nah tambah di belakang ya, kalau ada 8. Karena ini yang disediakan 6 karena sesuai dengan peraturannya 6, tapi boleh lebih dari 6. Yang bagus. Jadi tulis di sini apa deskripsi gambarnya. Panel pertama mau bikin apa? Misalnya mau bikin anak dan ibu melihat polisi atau menunjuk polisi gitu kan? Habis itu yang kedua gambar apa mau dibuat? Anak dan ibu berbicara, misalnya tulis di sini. Terus tulis apa aja? Apa yang dibicarakan sana, apa yang dibicarakan sini? Tulis di sini. Sudah? Ya. Nah, misalnya siapa aja yang berbicara, misalnya Ani sendirian berbicara. Tuliskan Ani atau kata-katanya tulis di sini. Udah paham? Ada yang mau ditanya dari kelompok ini? Nggak ada? Jika dengan Canva kan penjelasannya sama. Kendalanya lagi, apa ada kendalanya? Masih suara, nah sekarang kita rancang dulu, kita bikin dulu. Suara itu kan belakangan nanti. Nah, rancang dulu. Yang isi yang ininya dulu, rancangannya dulu. Dan kita bikin project-nya. Mereka udah bikin yang sketsa yang jelek-jeleknya kan?
tapi tetap hasil produknya itu tetap satu orang satu ya. Nah, kalau ada kendala boleh bertanya sama temannya. Ini gimana caranya tapi tetap produknya satu. Silakan kerjakan. Yang nggak bisa nanti angkat tangan, ibu ampiri. Untuk yang sudah selesai itu nanti kertas APS-nya ibu sediakan di atas meja ini. Silakan ambil beberapa bukunya. Kalau sudah selesai mencari buku, mau menulis komik atau produknya, nanti kertas di sini. Udah dipikir dulu. Ini garisnya keren ya, PPD-nya itu. Sudah selesai, ambil kertas yang ini untuk bikin produknya. Untuk bikin komiknya itu. Nilai ibu ada untuk nilai sikap Anda yang nilai percaya diri, disiplin dan bekerja sama. Bekerja sama dalam artian bukan saling menulis atau PD ya, tapi ada nggak ditanya gitu feedbacknya dari temannya. Silakan kerjakan, perhatikan pokok masalahnya, temanya harus jelas sama tokohnya harus jelas karena itu ibu masukkan dalam penilaian. Siapa tulis? Kita mulai presentasinya. Masing-masing kelompok satu orang yang akan mempresentasikan duluan. Nah, karena ini project dan mungkin selesai hari ini produknya, presentasikan dulu LKPD-nya. Atau kalau udah ada produknya sedikit, boleh ditampilkan sedikit dulu. Silakan kita mulai pertama dari kelompok menggambar. Ya, silakan komik strip yang menggambar. Yang lain perhatikan dulu ya, nanti semuanya akan ke bagian mempresentasikan karya yang dibuat. Jadi perhatikan dulu, akan menjadi contoh untuk hari ini. Silakan Nurul. Di tengah bisa. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatriati. Saya dari kelompok komik strip menulis dengan kertas. Sebelumnya yang saya hormati Ibu sekalian pendidik dan staff yang ada di dalam. Selanjutnya saya ingin menyajikan tentang rancangan naskah komik strip yang akan saya buat. Pada panel pertama, deskripsikan gambar dua orang gadis remaja yang sedang berada di suatu acara dengan dialog "Selamat datang, Mak Marta." Yang kedua, gambar seorang gadis yang sedang berbincang atau merespon si gadis pertama tadi dengan dialog, dengan monolog "Mak bilang nggak bisa datang, dia kirim salam aja." Panel ketiga, gambar gadis dua yang memberikan sebuah amplop berwarna putih kepada si gadis pertama dengan dialog gadis kedua, "Ini dari Mak." Gadis pertama, "Oh, repot sekali, tidak perlu." Pada panel keempat, gambar gadis pertama membuka amplop berwarna putih yang diberikan oleh gadis dua sebelumnya dengan monolog, "Hehe, pasti banyak uangnya, kalau ada makan kaya." Dan pada panel kelima, gadis pertama membaca sedikit pesan yang ada pada amplop yang berisikan salam. Dan pada panel terakhir, gadis pertama lambu yang berkata, "Oh, dia kirim salam aja, yang kamu terima." Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari rancangan komik yang akan saya buat. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu boleh dituliskan sedikit gimana rancangannya, udah saya kasih tahu ya. Tolong dituliskan.
Dan temannya juga berada. Nah, nanti hasil akhirnya atau produknya kayak yang Nurul bikin ini, Nurul nanti tinggal membuat covernya sama mengisi balon-balonnya, habis itu mewarnainya. Nah, ini contoh ya dengan menggunakan kertas. Nurul bikin 6 panel vertikal. Ya kan Nurul? Terima kasih Nurul, tepuk tangan untuk Nurul. Untuk yang dengan kanvas silakan maju. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama yang saya hormati Ibu Pembimbing peserta Ustaz yang berada dalam kelas dan teman-teman yang saya cintai. Saya akan presentasikan hasil karangan saya. Skenario tentang komedi yang bertema lingkungan sekolah dan berjudul Teman Sekelas. Cerita masa-masa sekolah itu sangat menyenangkan dan menyenangkan. Dan mungkin kenang-kenangan di masa sekolah itu tidak pernah terlupakan. Teman sekelas itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang suka marah, ada yang suka nangis, dan kadang ada juga yang suka ketawa ketawa. Pas nangis itu tadi orang kayak enggak. Teman sekelas itu juga beda-beda, banyak perbedaan. Kayak wajah. Ada juga yang punya warna kulit lebih kasar, putih, hitam, dan juga hitam kayak Haikal. Kami juga mempunyai jiwa yang sangat mendalami jiwa. Tapi sayangnya jiwa kepemimpinannya itu tidak setara dengan bentuk tubuhnya.
Jadi karena saya ini, maka kita kelas itu memiliki sifat yang saling mengerti, saling memahami, saling menolong, dan tidak ada yang boleh saling mengadu-domba. Baiklah, itu dari singkat saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Nah, kalau nggak dimaafkan, saya bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk stand up comedy sangat mudah tapi membutuhkan keberanian. Cuma menulis skenario lalu tampil, tapi yang dituntut di sini keberanian. Nah, jadi itu yang akan ibu nilai nanti. Paham semuanya? Untuk hari depan semuanya ambil nilai kebahagiaan. Oke? Nah, temannya udah duduk di bangkunya. Anda cukup kasih aja berapa emoji yang mau dikasih sama kelompok lain. Sekarang untuk Nurul, silakan ambil perwakilan. Mau kasih emoji love matanya itu sangat bagus, atau senyum biasa aja, atau yang cemburu jadi nggak suka. Coba untuk seluruh penonton emojinya. Perwakilan aja cukup 4 orang 4 emoji. 4 emoji cukup. Berarti yang love 2, yang love 3, 1 yang senyum. Bentar, aku catat dulu ya. Untuk Nurul 3 senyum love. Untuk Triara, coba. Untuk Triara, sama 3 senyum biasa. 1 loh. Untuk Sonya. Tiga senyum biasa. Nanti presentasi Sonya yang paling bagus. Kalau ada HP-nya silakan. Besok kamu ikut yang mana? Iya. Gimana? Iya. Iya. Saya ikut.
Nah, iya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan terakhir apa tangannya? Kita kasih nilai. Menyimpulkan pelajaran kita ini apa sih yang kamu dapatkan hari ini? Siapa yang menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Angkat tangannya. Ayolah, sini. Sisinya mudah. Nah, oke. Ya, silakan Nurul untuk menyimpulkan. Kesimpulan yang didapatkan hari ini, kita belajar mulai dari struktur, pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, sampai merancang naskah untuk proyek akhir. Itu ya, Nurul rasakan hari ini yang bisa Nurul simpulkan. Terima kasih Nurul, tepuk tangannya. Emoji, tolong jelaskan lagi apa yang disampaikan Nurul tadi. Silakan. Apa yang disampaikan Nurul tadi? Iya, yang disampaikan Nurul tadi. Ya, yang pengalaman kita yang tadi belajar tadi. Kesimpulannya.